Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Semoga anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 4. Untuk memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sama-sama membacakan doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi Allah karuniakan ilmu kepada kita dan dianugerahkannya kita kebaikan atasnya. Anak-anak saya dimuliakan Allah, kita kembali. Pelajaran kita adalah tentang taksiran, ya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang pecahan, ini kita bicara tentang taksiran. Disebut juga perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda sama dengan bergelombang, ya. Tanda sama dengan bergelombang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan contoh, peserta didik dapat memahami arti taksiran dan dapat melakukan taksiran dengan tepat. Nah, anak-anak Ustadz, jadi perhatikan nanti contoh-contohnya. Insya Allah kamu akan bisa melakukan taksiran dengan tepat. Belajar tentu kita menginginkan sebuah perubahan dalam kebaikan. Dan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwasannya sebagaimana dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Anak-anak Ustaz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat jalan perniagaan. Ini sama dengan jual beli, ya. Jadi, taksiran ini juga nanti berkaitan dengan jual beli. Nah, makanya kita perlu mempelajarinya. Nah, sehingga kita bisa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kebaikan. Kemudian, kita mampu menunjukkan sikap inisiatif mandiri pekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita bisa belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahapan perkembangan kita. Nah, anak-anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya kalau kita mau belajar, ya. Kita bisa memaknai suatu kegiatan menjadi sesuatu yang bernilai untuk kita. Nah, oleh karena itu, semangat ya belajar taksiran untuk hari ini. Oke, matematika asik. Nah, Ustadz, apakah kamu pernah ke pasar atau ke pajak melihat jual beli? Nah, di pasar isu sering terjadi jual beli dengan cara taksiran. Contoh, seperti membeli jeruk di dalam keranjang besar. Jumlah kilogram dalam keranjang dilakukan dengan perkiraan, sehingga dibayar atau dibeli sesuai dengan harga yang disepakati. Nah, itu contoh. Banyak lagi, ya, hal-hal lain yang dilakukan dalam jual beli ketika dalam bentuk taksiran. Nah, menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak, dan sebagainya. Jadi boleh kita menaksir untuk sesuatu. Misalnya panjang jalan, ya, panjang jalan dari Alfitian ke simpang Jalan Keluarga, ya, itu berapa meter atau berapa kilometer, itu bisa ditaksir. Jadi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jauh tentang taksiran, mari kita lihat pengertian taksiran. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda sama dengan bergelombang. Perhatikan ya, tanda sama dengan bergelombang. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Apa itu pengertiannya? Ayo kita lihat yang berikut ini.
Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan ke satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan dan seterusnya ke bilangan terdekat. Jadi kita lihat bilangan berapa yang akan kita bulatkan atau bilangan berapa yang kita taksir. Nah, ini perlu diperhatikan. Selanjutnya taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik bilangan-bilangan satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan dan seterusnya ke bilangan terdekat. Berikutnya adalah taksiran terbaik, dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai aturan pembulatan dengan memperhatikan satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan dan seterusnya. Jadi, 3 jenis taksiran ini harus kita ketahui agar kita bisa memanfaatkan ilmunya nanti untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, perhatikan aturan pembulatan. Jika angka kurang dari 5, yaitu bilangan 4, 3, 2, dan 1, maka angka pada taksiran dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, atau bilangan 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada taksiran ditambah ke atas, baik satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Di sini Ustadz berikan contoh tentang taksiran atas dan taksiran bawah. Nanti ada di bagian berikutnya untuk taksiran terbaik. Nah, perhatikan contoh taksiran atas. Perhatikan kolom bilangan, ya, kolom bilangan. Kemudian kolom barisnya, perhatikan ada satuan terdekatnya, ya, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, perhatikan 5 atau 5.368,5 satuan terdekat, berarti yang koma 5-nya itu dihilangkan. Dihilangkan dengan menaikkan, karena kan lebih dari 5. Nah, perhatikan itu. Nah, menjadi 5.369, 8 ditambah 1 jadi 9. Ya, itu untuk satuannya. Kalau untuk puluhannya bagaimana? Lihat, 5.368,5 menjadi 5.370. Mana satuannya? Puluhannya, ya, maksudnya puluhan. Lihat, 5.368 menjadi 5.370. Nah, karena ini taksiran atas, jadi naik semua ke atas, ya. Nah, seperti itu dan seterusnya tuh untuk bilangan berikutnya. Coba perhatikan bilangan 8.777,1. Ya, karena dia taksiran atas maka dinaikkan semuanya menjadi 8.778. Nah, satuannya kan 7 tuh, 1, jadi 8. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lihat contoh taksiran bawah dengan bilangan yang sama, 5.368,5. Ya. Nah, karena ini taksiran bawah, maka dia harus ke bawah, yaitu 5.368,5-nya hilang sama sekali. Ya. Karena dia ke bawah. Kalau yang tadi, yang taksiran atas, 5-nya naik, ya, jadi 5.369. Nah, seperti itu. Kita lihat 5.368,5 untuk puluhan terdekatnya. Ya, puluhannya di sini adalah 68. Nah, lihat menjadi 5.360. Jadi turun atau ke bawah. Nah, begitu seterusnya untuk bilangan. Nah, coba perhatikan tuh, titik garis merah, garis hitam, dan garis ungu. Ya. Di angka 8778 dengan 8778. Satuan terdekatnya, ya, di sini 8778 untuk taksiran atas, di sini 8777 untuk taksiran bawah. Bisa diperhatikan, ya. Nah, untuk lebih mudahnya perhatikan yang berwarna, ya, pink dengan pink, hijau dengan hijau. Ini contoh saja, ya. Selebihnya pasti kamu bisa mengerti. Perhatikan bilangan dalam setiap tabel dan perhatikan perubahan angkanya. Bandingkan dengan tabel dalam taksiran terbaik berikut.
Jadi kita akan perhatikan lagi untuk tabel yang terbaik. Nah, untuk taksiran terbalik, ya, perhatikan contoh dengan bilangan yang sama seperti contoh taksiran atas dan taksiran bawah. 5.368,5. Ya, perhatikan perubahan-perubahannya, ya. Satuan terdekat, ingat kalau 5 ke atas maka itu dibulatkan ke atas, ya, sehingga menjadi 5.369, ya. Kemudian puluhan terdekatnya 68 menjadi 5.370. Nah, ratusan terdekatnya 5.368,5 menjadi 5.400. Ya. Ribuan terdekatnya karena di sini kurang dari 5.000. Ya, ini 300 ya. 5.300. Tiganya itu berarti kan kurang dari 5. Makanya menjadi untuk ribuannya berkurang jadi 5.000. Nah, paham ini ya? Ini kalau dirubah ke ribuan. Nah, coba perhatikan yang angka 7.568. Ya. Ribuan terdekatnya. Ini 5, 7.500. Nah, jadi lebih. Maka di sini menjadi 8.000. Ya. Nah, perhatikan untuk 7.568 dengan 5.368 untuk ribuan terdekatnya. Ya, paham ya anak-anak Ustaz ya? Nah, ini untuk taksiran terbaik. Nah, coba kamu bandingkan tuh tabel-tabel yang ada ini. Lihat di buku kamu ya. Di buku kamu ada tuh tabel taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Jadi perhatikan perubahan-perubahan angka yang ada dalam setiap kolom dan barisnya dengan bilangan-bilangan yang sama. Nah, kita lihat contoh dalam penerapan bilangan. Tentukan hasil operasi berikut dengan menggunakan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Perhatikan. Ya, 12 dikali 8. Nah, taksirannya berapa? Maka kalau dengan menggunakan taksiran atas, 12 dibulatkan ke atas menjadi 20. 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. Sehingga untuk taksiran ke atasnya hasil operasi 12 kali 18, ya, itu taksirannya 20 dikali 20. Berapa hasil taksirannya? 400. Nah, sekarang perhatikan untuk penyelesaian taksiran bawah. 12 dikali 8. 12 dibulatkan ke bawah. Taksirannya kan 10. 18 dibulatkan ke bawah 10. Ya, sehingga hasilnya 12 dikali 18, taksirannya 10 dikali 10, taksirannya jadi 100. Nah, kalau dengan hasil yang sebenarnya antara taksiran atas dengan taksiran bawah, maka ini akan berbeda nanti pendekatannya dengan taksiran terbaik, ya. Nah, kita perhatikan taksiran terbaiknya. Untuk taksiran terbaik, coba perhatikan 12 dikali 18. 12 dibulatkan ke bawah karena 2 itu pepuluhan terdekatnya hanya 10, ya. Kurang dari 5, jadi 10. 18 dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena 8 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas 20. Sehingga hasilnya 12 kali 18, ya, taksiran terbaiknya 10 dikali 20. Taksiran terbaiknya adalah 200. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak Ustadz ya? Insya Allah. Nah, sekarang perhatikan materi contoh berikutnya, ya. Namun sebelum itu, kita ingat tepuk-tepuk matematika ya. Tepuk 1, kamu jawab matematika. Tepuk 2, kamu jawab matematika asyik, ya. Nah, begitu. Saya ulangi, tepuk 1 matematika. Tepuk 2 matematika asyik. Iya. Sekarang lihat contoh. 23/4 ditambah 3,25 dikurang 5/6. Wah, ini soalnya campuran nih. Ada pecahan campuran, ada desimalnya, ada pecahan biasanya. Perhatikan. Maka untuk menyelesaikannya, kamu boleh pilih mau dirubah ke dalam bentuk apa saja. Ya, tapi di sini Ustadz merubahnya ke dalam bentuk desimal supaya kamu mudah juga. Lihat,
2/3/4 menjadi pecahan biasa, 11/4 menjadi pecahan desimalnya 2,85. Ya, 3,25 tetap, 5/6 sama dengan 0,83. Ya, itu operasinya kamu lakukan. Sehingga diperolehlah hasilnya 2/3/4 ditambah 3,2/5 dikurang 5/6 sama dengan 2,85 ditambah 3,25 dikurang 83. Dengan taksiran atas, maka kita lakukan pembulatan. Nah, ini untuk membulatinya ya. 2,85. Karena taksiran atas, maka dia harus ke atas 3. 3,25. Taksiran atasnya 4. 0,83. Taksiran atasnya 1. Sehingga dioperasinya jumlahnya 3 tambah 4 kurang 1. Taksiran menjadi 7 kurang 1. Taksirannya adalah 6 hasilnya. Ya. Nah, di sini udah mulai agak rumit ya, karena di sini ada operasi di luar pembulatan ya, yaitu merubah-rubah bentuk pecahan. Nah, kita kan sudah belajar. Ya, ingat lagi pelajaran itu. Oke? Baik anak-anak Ustadz semuanya. Setelah tadi kita tahu taksiran atas, kita lihat taksiran bawahnya. Ya, sama seperti tadi, hasilnya kita langsung 2/3/4 ditambah 3,25 dikurang 5/6 sama dengan 2,85 ditambah 3,25 dikurangi 0,83. Lihat taksiran bawah ya. 2,85 itu 2, 3,25 3, 0,83 0. Ya. Nah, jadi 5 dikurangi 0 taksirannya 5. Nah, sekarang perhatikan taksiran terbaiknya. Nah, ini yang penting karena ini akan sering kita lakukan nanti. 2/3/4 ditambah 3,25 dikurang 5/6. Perhatikan, 2,85 ditambah 3,25 dikurang 0,83. Ya, taksirannya 2,85 3, 3,25 3, ya, 0,83 1. Jadi taksirannya 6 dikurang 1, taksirannya 5. Ya. Walaupun hasil antara taksiran bawah dengan taksiran atas itu sama, tapi operasinya, ya, langkah-langkahnya berbeda. Itu perlu kamu perhatikan agar kamu bisa menyelesaikannya. Oke anak-anak Ustadz, materi kita itulah 2 contoh yang Ustadz berikan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita. Kamu boleh lihat ya di buku kamu halaman 29 sampai halaman 39. Coba dilihat-lihat kembali. Bila ada kendala boleh ditanya. Nah, untuk tugas kamu di rumah untuk saat ini tidak ada. Tapi silakan kamu melakukan pengulangan secara mandiri. Dan kegiatan pekan depan insya Allah kita akan menerapkan aplikasi pecahan ini. Oke, siap ya untuk belajar? Boleh dibuka-buka ya buku halaman 40 sampai 44 di rumah supaya nanti ketika belajar lebih mudah lagi, ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, semoga Allah tambah kekuatan kepada kita dan juga kesehatan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Jadi anak-anak Ustadz, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Matematika asyik. Ayo kita tutup dengan doa belajar. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak Ustaz semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.